Revitalisasi kawasan Monumen Nasional atau Monas menjadi salah satu mega proyek yang dijalankan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, penebangan pohon dilakukan di tengah bencana banjir yang melanda ibu kota. Tak hanya itu, Saudara, Pemprov DKI Jakarta belum mengantongi izin pembangunan. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Maaf teman-teman, sudah lama tidak muncul karena ada urusan keluarga nih. Semoga kita selalu masih menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan kupas lagi nih berbagai isu yang muncul agar kita sama-sama makin cerdas, tidak dibodohi politisi-politisi busuk, terutama menjelang pemilu 2024. Seorang pemimpin daerah mestinya ketika menjabat tidak direpotkan dengan beban akibat masalah yang ditinggalkan pemimpin sebelumnya. Tapi itu yang terjadi di DKI. Meski sudah 6 bulan memimpin sejak Oktober, pejabat Gubernur DKI Pak Heru Budiartono harus membereskan kesemrawutan yang ditinggalkan Pak Anies. Salah satunya penataan kawasan Monumen Nasional. Kawasan ini sebelumnya lumayan rindang karena kebijakan revitalisasi. Ratusan pohon besar ditebang, bukan hanya jadi gersang. Faktanya program itu juga dinilai menabrak aturan yang ada. Ini loh akibatnya. Kalau seorang yang tidak cakap memimpin, bukan manfaat yang diperoleh, tetapi malah mudarat yang didapat. Ayo, mana pendukung koalisi perubahan? Jangan sembunyi, simak baik-baik apa yang sudah dilakukan orang yang kalian dukung itu. Kebijakan yang dijalankan itu tidak mengekspor tujuan utama sebuah kawasan. Kan setiap kawasan, terutama kawasan wisata, itu harus ada blueprintnya. Kawasan hijaunya harus ada. Pasti ada dan harus dicek terlebih dahulu. Adanya kawasan Monas diperuntukkan sebagai apa? Kita tahu, kawasan ini direvitalisasi. Dari kawasan teduh menjadi kawasan beralaskan beton. Menyengat terik matahari dan gersang. Jangan tertawa nih, bukan seger dan merangsang ya. Bisa jadi rencana pembuatan plaza ini untuk menampung acara tahunan. Pertemuan alumni akbar. Alumni bukan dari lembaga pendidikan, tapi alumni demo yang berjilid-jilid itu. Sekarang bagaimana? Sudah arah PA 212 nggak jelas? Lokasinya jadi rusak tidak karuan. Jakarta yang membutuhkan banyak pohon untuk jadi paru-paru kota, kebijakan yang dijalankan malah memperburuk kondisi udara. Yang kayak gini apakah Pak Anies mau bertanggung jawab? Di Jakarta, kawasan Monas ini menjadi salah satu kawasan yang ideal untuk demonstrasi yang melibatkan puluhan, ribuan orang atau bahkan puluhan ribu orang. Artinya apa? Artinya Pak Anies memang sengaja mengosongkan pohon di lokasi ini. Punya tujuan terselubung, entahlah. Tentu kita masih ingat demonstrasi yang menggoyang Pak Ahok memang dilakukan di kawasan tersebut. Pun beberapa reuni 212 juga digelar di situ. Meskipun sekarang sih tinggal namanya doang. Yang dulu terlihat udah tahu kalau demo 212 hanya pembodohan saja bagi mereka. Tidak ada itu yang memperjuangkan Islam di sana. Sebab tidak ada satupun bukti gerakan 212 memberi efek positif pada masyarakat muslim. Yang ada malah perpecahan,
Mana yang katanya 212 bakal jadi nama bank, nama hotel, nama koperasi, bahkan nama minimarket, dan nama-nama yang lainnya. Yang terjadi malah 212 digunakan untuk kepentingan segelintir orang. Adakah dulu peserta 212 dari rakyat kebanyakan saat ini memperoleh manfaat? Tidak ada. Tidak ada sama sekali yang didapat manfaatnya dari 212 itu. Malah nama itu tersisa untuk kelompok yang hobinya demonstrasi. Isu apapun. Iya, isu apapun. Tapi targetnya satu, turunkan Jokowi. Apakah dalam kampanye Pilgub 2017 lalu, Pak Anies pernah sekalipun menyinggung revitalisasi Monas? Dugaan saya tidak ada, tidak pernah itu disebut-sebutkan. Menemukan program itu sulit. Jadi proyek itu seperti mak bedunduk, tiba-tiba saja muncul dan dikerjakan. Kalau dampaknya positif, saya tidak masalah. Ini tidak ada yang keberatan kalau positif dampaknya. Ini malah menambah beban pejabat yang menggantikan Pak Anies. Rencana revitalisasi itu dimulai 2018 dengan dana yang disiapkan 114 miliar. Begitu mulai dikerjakan dari sisi selatan, yang kebetulan berhadapan dengan balai kota, langsung jadi masalah besar. Apa yang membuat jadi masalah? Adanya penebangan 205 pohon. Ingat loh, ini yang ditebang bukan pohon cabai, bukan pohon tomat, bukan pohon terong, juga bukan pohon singkong yang tingginya cuma belasan senti loh. Dulu tahun 1973 pada revitalisasi pertama yang dilakukan menambah pohon, bukan menebangnya. Kita tahu beban polusi Jakarta sudah sangat besar, maka menebang 205 pohon besar itu jadi masalah serius. Tahun 1973 itu ditanam 1.558 pohon. Yang dimaksudkan supaya masyarakat Jakarta bisa berekreasi ke sana, bisa bermain ke Monas. Jadi hawanya sejuk yang didapat warga Jakarta. Pada tahun 1995 juga ditanami pohon lagi. Ini ditambah, bukan dikurangin. Kenapa? Karena biar ini polusi udara di Jakarta itu bisa tercover oleh pohon rindangnya, pohon-pohon yang ada di Monas itu. Malah ada program jalan beraspal yang mengelilingi Monas itu akan diubah menjadi taman waktu progres revitalisasi dijalankan Pak Anies. Tahun 2020 Istana Negara meminta proyek untuk dihentikan karena rupanya proyek itu belum dapat izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Kan status Monas sebenarnya bukan milik Pemprov DKI, melainkan milik Sekretariat Negara. Dan prosedur permintaan izin rupanya tidak dijalankan, meski sudah diingatkan. Pemprov DKI berupaya tetap melanjutkan hingga sisi selatan tuntas dikerjakan. Begitu mau dikembalikan, begitu mau kembali dilanjutkan, mereka disodori Kepres 25 tahun 1995. Di mana disebutkan harus sepersetujuan Sekretariat Negara. Meski demikian, rencana penyelenggaraan Formula E mengakibatkan kawasan tersebut kembali menjadi polemik. Pemprov DKI akhirnya memindahkan nih penyelenggaraan Formula E ke Ancol. Dan sejak itu proyek jadi terkatung-katung. Masyarakat DKI meminta gubernur
untuk mengembalikan ratusan pohon agar ditanam kembali. Pemprov DKI menyatakan pohon yang ditebang sedang disehatkan sebelum ditanam. Nih, oleh wartawan Kompas. Lokasi penyehatan pohon didatangi. Tidak percaya begitu saja nih. Untuk melihat kenyataannya. Ternyata apa? Ternyata tidak ada pohon besar yang sedang disehatkan. Malah hingga Pak Anies Baswedan menuntaskan jabatannya, pohon-pohon itu benar-benar tidak kembali ke tempatnya. Kini revitalisasi Monas benar-benar digarap dengan serius. Berkolaborasi antara Pemprov DKI, Kementerian PUPR. Malah harapannya, jika revitalisasi itu bisa tuntas, kawasan terbuka hijau DKI yang semula 50%, ini akan bertambah menjadi 64%. Beberapa pohon yang masih berdiri juga akan dicek kesehatannya dan kekuatannya, supaya revitalisasi menyentuh keseluruhan. Tahap pertama dianggarkan dana 100 miliar. 100 miliar. Ke depan, Monas tetap jadi tempat berkumpulnya masyarakat di ibu kota untuk melepas penat, refreshing, bercengkerama ria dengan keluarga. Bukan tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak jelas dengan kepentingan politik praktis, lalu menyuarakan kepentingan pribadi atau kelompok, tapi di atas namakan agama. Cara-cara yang tidak hanya pembodohan, tapi juga cara yang picik, perilaku jahat, tetapi berbalut agama. Demikian opini Om Ben hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.